ketika aku bermain itu juga ada yang unik. Uniknya itu begini, ketika nanti aku berangkat pagi main gitu ya, keluar rumah, nanti menjelang sore itu tiba-tiba aku akan ingat yang ini, yang guru ini, dan aku berkeinginan untuk pulang. Nanti beliau itu sudah ada di depan pintu nungguin aku pulang, lalu dimandiin, setelah itu makan disuapin. Nah, sambil gitu setelah itu beliau menceritakan perjalananku sehari itu dari aku keluar rumah sampai masuk rumah lagi sampai bertemu beliau. Itu beliau mau menceritakannya detail, jadi seperti CCTV ya, seperti mengulang film yang terulang. Dari situ aku merasa penuh keajaiban, dan aku merasa sekali lagi kebingunganku mulai pelan tapi pasti itu hilang. Kepanikanku pelan tapi pasti itu hilang. Cuman keherananku itu masih menyeliputi gitu loh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma nggih. Kali ini aku akan melanjutkan ya sudut pandang ya. Sudut pandang tapi tetap berdasarkan pengalaman pribadi gitu loh. Dan pengalaman pribadi ini juga mungkin panjenengan alami gitu. Jadi pengalaman pribadi itu semua orang kan pasti punya gitu loh. Cuman aku berbagi, semoga ini menginspirasi panjenengan. Semoga perjalanan pribadi atau pengalaman pribadi panjenengan itu juga jadi menginspirasi panjenengan piyambak gitu. Sempat aku menyinggung kemarin tentang beberapa kejadian yang katakanlah ada orang menyebutnya kejadian mistis, ada orang menyebutnya mungkin keajaiban atau apapun ya, dan aku pastikan itu semua orang mengalaminya. Beda wujud atau beda, katakanlah beda wujud atau beda bentuk aja ya, beda kualitas gitu loh. Karena masing-masing orang itu pasti punya jalan mistiknya sendiri, punya keajaibannya sendiri, punya pengalaman mistisnya sendiri gitu. Percayalah, panjenengan semua pernah mengalami gitu loh. Aku akan mengisahkan atau berbagi cerita tentang selama perjalanan hidupku sampai saat ini nggih. Ketika aku beruntung dipertemukan dengan para mistikus. Aku menyebutnya mistikus ya. Artinya mereka orang yang mungkin agak ya sedikit tidak umum, bertemu tokoh-tokoh atau para guru yang tidak umum, yang mungkin hidupnya itu sangat khas, yang mereka ini telah melampaui segala macam peristiwa alam dan zaman mungkin seperti itu gitu. Salah satunya mungkin aku akan sedikit menyegarkan adalah ketika yang pertama adalah kebersamaanku dengan Eyang Guru Eyang Guru gitu. Aku pernah menceritakan tentang pengalaman hidupku ketika aku menemukan guruku ketika aku bertemu dengan guru sejatiku. Dalam konteks ini guru sejati berbadan Yang pertama adalah dengan Eyang Guru Estini beliau ini seorang nenek-nenek ya, seorang wanita tua gitu loh. Nah, awal aku bertemu beliau adalah begini. Aku mendapatkan semacam petunjuk Aku saat itu tinggal di Pati.
Saat itu aku tinggal di Pati, lalu aku mendapatkan petunjuk itu untuk pergi ke arah timur. Ke arah timur, lalu aku naik bis dari Pati menuju ke Surabaya. Pikiranku, aku mengaplikasikan petunjuk itu, aku berniat untuk pergi ke Bali. Berniat pergi ke Bali gitu. Jadi aku naik bis jurusan Semarang Surabaya. Sampai di terminal Bungurasih kalau nggak salah Bu, iya Bungurasih, itu aku turun mau ganti bis jurusan Surabaya Denpasar. Nah, ketika aku pada turun dari bis itu ada semacam kekuatan lah yang menghalangi atau apapun ya, sehingga aku kesulitan untuk bergerak menuju ke atau mencari bis jurusan Surabaya Denpasar. Jujur saat itu ketika aku tidak mampu mendekat menuju ke bis jurusan Surabaya Denpasar, itu pertama itu timbul takut dan panik gitu. Jadi aku berpikir aku mendapatkan petunjuk untuk ke arah timur, lalu aku mencoba mengaplikasikannya dengan berniat menuju ke Bali. Tapi ketika sampai di Surabaya di terminal itu mau ganti bis jurusan Surabaya Denpasar itu aku tidak mampu menjangkau sampai bis itu gitu. Akhirnya tak putuskan untuk aku mencari bis kota. Ketika di dalam benakku itu muncul pikiran tentang bis kota, nah itu aku mampu bergerak. Aku mampu bergerak dan kepanikan dan ketakutanku lenyap. Tetapi aku juga jadi merenung, oh berarti petunjuk awal itu tadi bahwa aku mesti ke timur itu ternyata bukan ke Bali. Ya mungkin di Surabaya itu akhirnya ya aku mencari bis kota dan akhirnya turun ya di sembarang tempat. Nah, anggaplah seperti itu ya. Lalu aku berkeliling karena memang tidak punya tujuan. Aku berkeliling. Nah, di dalam berkeliling jalan kaki itu tadi aku lelah. Lalu akhirnya aku istirahat, duduk gitu loh, lesehan. Nah, ketika aku memandang ke depan itu, aku melihat rumah kecil tertutup dan aku melihatnya sepertinya itu tidak ada orang gitu. Aku melihat itu masih kejadian biasa aja gitu. Lalu hilang capekku, aku jalan lagi. Yang menurutku itu beda jalan dengan yang pertama tadi. Sejak turun dari bis kota tadi. Lalu aku keliling lagi. Akhirnya aku capek, lalu aku istirahat lagi. Anehnya, aku itu kembali ke titik semula ketika aku ada di depan rumah kecil tadi. Aku mulai berpikir ada sesuatu kok aku bisa tertarik, terdorong untuk ada di titik yang sama lagi gitu loh. Aku ada di depan rumah itu lagi dan rumah itu masih tertutup dan sepertinya memang tidak ada penghuni gitu loh. Lalu aku hilang capekku, aku jalan lagi yang mungkin dan menurutku beda lagi dari jalan pertama lalu jalan kedua, yang ketiga ini pun beda lagi sampai kejadian itu lupa. Jalan aja sampai kejadian itu lupa, lalu timbul capek dan aku berhenti lagi dan aneh. Aku ada di depan rumah itu lagi. Dari situ aku mulai berpikir ada sesuatu dengan aku, antara aku dan rumah itu gitu loh. Akhirnya aku mendekati rumah itu. Setelah aku mencoba mendialogkan diriku sendiri, ada sesuatu antara aku dan rumah itu gitu loh. Aku mengetuk pintu. Begitu aku mengetuk pintu itu ada pergerakan. Artinya ada aku mendengar ada langkah kaki yang bergerak gitu.
Oh, berarti ada penghuninya gitu. Ketika itu ada yang membukakan pintu dan itu seorang nenek-nenek gitu. Nah, kejadian yang mistik yang aku anggap mistik ketika aku bertemu pertama kali melihat beliau adalah beliau itu memancarkan cahaya cemerlang. Dan cahaya itu entah karena cahaya itu atau apa, tapi yang jelas itu aku langsung terduduk. Aku langsung terduduk, tersimpuh di kakinya beliau, nenek ini gitu. Lalu beliau memegang kepalaku dan aku dituntun untuk masuk ke dalam. Aku mulai jujur, aku kembali panik, kembali panik dan takut dan juga bingung, panik, takut dan bingung gitu. Karena apa? Karena beliau tahu namaku. Beliau memanggil namaku tepat dengan namaku gitu. Beliau memanggil namaku, lalu aku didudukkan. Kemudian setelah aku dudukkan itu, sekali lagi aku masih dalam kondisi panik, takut dan bingung, jadi nggak bisa ngomong gitu loh. Kemudian aku Simbah Putri tadi, yang itu tadi itu masuk ke dalam, keluar lagi itu membawa segelas air. Aku terus diberi minum, ya sebelumnya sepertinya itu dibacain doa ya. Aku melihatnya itu dibacain doa air itu, setelah itu diminumkan. Nah, ketika aku habis meminum itu, aku langsung bisa bicara, aku bisa berdialog dengan beliau. Lalu di dalam dialog itu adalah beliau itu menceritakan sejak aku dilahirkan sampai aku bertemu beliau, semua cerita itu mampu beliau ulang, menceritakan tentang kisah perjalanan hidupku. Ketika beliau menceritakan itu, ya itu keherananku ya masih meliputi, tapi ketakutanku mulai hilang. Ketakutanku mulai hilang, kepanikanku mulai hilang, tapi kebingungan itu masih kok. Aku merasa ini baru pertama kali ketemu, tapi beliau kok mengerti, tahu namaku dan perjalanan hidupku gitu loh. Lalu beliau menyampaikan beberapa pesan. Aku bersama beliau kurang lebih itu 3 bulan atau kurang lebih ya, aku tidak menghitung secara pasti, tapi kurang lebih ya antara 100 hari lah. Kurang lebih aku bersama beliau itu 3 bulan atau kurang lebih 100 hari. Nah, selama 100 hari itu, ya itu tadi, ada beberapa kejadian yang mistik tambahannya lagi, yang unik gitu loh. Selama 3 bulan bersama beliau, itu aku makan itu disuapin, mandi dimandiin, dan tidur itu dininaboboin, dikelonin gitu loh. Pekerjaanku hanya itu, sehari-hari hanya itu gitu loh. Sesekali diajak beliau menari, kemudian nanti kalau diminta bermain ya disuruh keluar aja, keluar rumah bermain gitu. Dan ketika aku bermain itu juga ada yang unik. Uniknya itu begini, ketika nanti aku berangkat pagi main gitu ya, keluar rumah, nanti menjelang sore itu tiba-tiba aku akan ingat yang ini, yang guru ini, dan aku berkeinginan untuk pulang. Nanti beliau itu sudah ada di depan pintu nungguin aku pulang, lalu dimandiin, setelah itu makan disuapin. Sambil gitu, setelah itu beliau menceritakan perjalananku sehari itu dari aku keluar rumah sampai masuk rumah lagi sampai bertemu beliau, itu beliau mau menceritakannya detail, jadi seperti CCTV ya, seperti mengulang film yang terulang gitu. Dari situ aku merasa penuh keajaiban, dan aku merasa sekali lagi kebingunganku mulai pelan tapi pasti itu hilang, kepanikanku pelan tapi pasti itu hilang, cuman keherananku itu masih menyeliputi gitu loh. Sampai akhirnya aku terus merenung selama bersama beliau, dan bagiku beliau ini adalah guruku gitu loh. Aku batinku bisa mengatakan ini guruku. Dan memang beliaulah yang membuka pertama kali
hijab lah, kata bahasa orang, menghijab ya, selimut diriku tentang kesejatianku. Beliau mengatakan tentang aku ini siapa, atau mungkin bahasa yang tepatnya aku inkarnasi siapa. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang tujuan kelahiranku, dan itu tepat sesuai dengan apa yang ku yakini dari kecil gitu loh. Jadi sama persis dengan apa yang ku yakini dari kecil. Jadi beliau ini semacam apa ya, penegasan atau memberi stempel bahwa oh aku ini dan tujuan kelahiranku ini gitu. Itu seperti itu gitu loh. Pengalaman seperti ini mungkin tidak hanya monopoli diriku. Lah, panjenengan semua mungkin pun pernah mengalami, mungkin hanya beda bentuk aja. Lah, hikmah dari pengalaman-pengalaman seperti ini adalah seperti ini. Kadang sesuatu yang memang kita butuhkan sesuai dengan karma kita, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Meskipun sebelumnya kita tidak kenal, tidak apa, kalau memang itu karma kita dan itu bagian daripada tujuan hidup kita. Ingat ini, tujuan hidup, bukan keinginan ya. Tujuan hidup, tujuan kelahiran. Maka kita pasti akan dipertemukan. Maka setiap peristiwa pasti akan terjadi yang bertujuan dengan tujuan kelahiran kita atau tujuan hidup kita. Jadi panjenengan semua harus meyakini, jika sampean telah menemukan atau telah mengenali tujuan hidup panjenengan, maka segala hal yang menunjang atau yang menuntun panjenengan untuk menuju tujuan hidup itu tadi pasti terjadi, pasti diwujudkan oleh alam, atau mungkin bahasa yang lain ya, diwujudkan oleh Tuhan lah gitu. Melalui para leluhur, melalui para dewa, melalui para pepunden, para danyang, nanti akan diwujudkan peristiwa-peristiwa apapun itu yang berkaitan dengan tujuan kelahiran panjenengan. Jadi hikmah itu yang aku dapatkan, dan menurutku ini juga terjadi pada setiap orang ketika mereka telah mulai mengenali tujuan hidupnya, ketika mereka akan mencoba menyempurnakan tujuan hidupnya, maka peristiwa-peristiwa seperti ini pasti terjadi. Bentuknya aja yang beda, bentuknya aja yang berbeda gitu. Jadi salah satu mistikus ya, orang yang unik, karena yang guru ini hidupnya unik gitu, unik ya. Uniknya itu apa? Beliau tuh makannya sedikit, jarang makan, sehari-hari lebih banyak tersenyum, dan banyak hal lagi yang aku sulit menceritakannya karena banyak keajaiban, banyak keunikan yang terjadi selama aku bersama beliau gitu lah, selama beliau. Lalu pesan terakhirnya waktu itu sebelum berpisah adalah beliau mengatakan belum waktunya aku ke Bali, tapi beliau meminta aku untuk keliling tanah Jawa, dan di setiap tempat nanti aku akan dipertemukan dengan orang-orang yang sudah menungguku dan mengenalku, mengenal namaku dan tujuan kelahiranku. Dan itu terbukti hampir di semua tempat yang kukunjungi itu sudah ada yang menunggu, mengenali namaku dan juga tugas-tugas hidupku gitu loh. Itu dikenali, sehingga kami ya ngobrol. Jadi orang-orang yang kutemui ini atau yang menungguku ini di tempat-tempat, di wilayah-wilayah yang kukunjungi ya, atau di kota-kota atau di kampung-kampung, itu ya aku anggapnya para mistikus juga gitu. Para mistikus juga gitu. Sehingga itu sangat unik gitu.